Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di kelas ke-13 ya daripada kitab Al-Lum'ah ini. Yang mana pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang apa? Ada mutafriq baina al-fadil umum, aqallul jama', apalagi fil amal bil umum qabla al-bahthi anil mukhassis. Ustaz Fauzul boleh ambil whiteboard di situ. Letak sini. Saya perlu sekitar ini perlu whiteboard. Jayid. Sekarang kita akan masuk bab yang setelahnya. Bab yang setelahnya tentang apa? Babu bayan ma yasihhu da'wal umum fihi wa ma la yasih. Kena dilepas ABC-nya. Anak main di situ. Jayid. Pen ada ini. Jayid. Sekarang ini bab adalah ada beberapa siyak, beberapa jumlah cara di dalam takbir, di dalam bahasa Arab. Dohirnya itu bisa kita masukkan ke dalam umum, tapi tak. Sebelum kita masuk ini, saya kena beritahu satu kaidah, bahwasanya kaidah yang paling masyhur dalam babul umum, yaitu al-umum min awaridil alfadz. Al-umum min awaridil alfadz. Maknanya umum itu hanya di lafadz. Karena itu kan ketika kita itu kemarin belajar tentang al-fadul umum, betul apa tidak? Al-fadul umum, faslun fi al-fadil umum. Kata-kata faslun fi al-fadil umum ini menandakan bahwasanya yang namanya umum itu hanya ada kena-mengena dengan lafadz. Selain lafadz tidak ada tidak ada umum, maka fi'il tidak ada umum. Oke. Sila. Terima kasih. Kelas. Sudah, terima kasih. Fi'il tidak ada umum. Apalagi qoror. Qoror itu keputusan. Rasul berbuat, Rasul memutuskan, keputusan Rasul tidak bisa umum. Begitu pula kalau ada idmar, makna sayati namanya dalalatul iqtidha sayati, itu pun juga tidak bisa umum. Yang namanya umum itu harus ada lafadznya. Jadi Rasul cakap ada lafadznya, baru ketika lafadz itu ada baru bisa kita aplikasikan apakah itu masuk al-fadul umum atau tidak. Tapi kalau tidak ada lafadznya, tidak bisa itu umum. Rasul berbuat. Jadi ada sahabat cakap, kana Rasul yaf'alu kadza wa kadza. Itu tidak bisa umum. Kenapa? Karena yang namanya fi'il, perbuatan, itu pasti juz'i. Yang namanya perbuatan itu pasti spesifik. Ketika Rasul itu sholat, jadi kana Rasul yusolli. Lah, sholat itu sholat apa? Tidak mungkin Rasul itu sholat 5, tidak. Ketika sahabat itu kana Rasul yusolli wa yutawwilul i'tidal. Contohnya seperti itu. Lah, yutawwil i'tidal itu tidak mungkin di semua sholat. Harus satu sholat secara spesifik. Lah, itu sholat apa? Apapun sholatnya, tidak bisa kita bawa ke semua sholat. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada lafadz daripada Rasul. Tapi itu hanya kisah daripada sahabat tentang perbuatan Rasul. Wadah ya? Karena itu, al-umum min awaridil alfadz. Ini penting sekali, karena semua kelas hari ini akan, tafriq daripada ini. Al-umum min awaridil alfadz. Nih. Al-umum min awaridil alfadz. Selain alfadz, tidak bisa untuk kita mengatakan itu adalah apa?
umum. Apa selain al-fat itu? Satu, al-fi'il. Al-fi'il bukan lafat. Yang kedua, al-qaror. Keputusan Rasul. Bukan lafat. Yang ketiga, al-makna. Bukan lafat. Yang bisa untuk menjadi umum hanya lafat. Karena itu kok idahnya apa? Al-umumu min awaridil alfat. Ini adalah ibarahnya jam'ul jawami. Ini penting sekali. Jayyid jiddan. Ini hanya muqaddimah saja. Sila dibaca Ustadz Fauzan. Kita kelas ini dengan SOP ya. Jadi walaupun adanya tetap semuanya SOP semua. Tak sampai lebih pada satu meter pakai topeng pula pakai Mas. Sila. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu bayani ma yasihhu da'wal umumi fihi wa ma la yasih. Bab di konteks yang mana bisa kita klaim ini adalah umum dan yang tidak bisa kita klaim ini adalah apa namanya? Umum. Sila. Wa jumlatuhu anna al-umuma yasihhu da'wahu fi nutqin dhahir. Hadza huwa dibilang jumlatuhu ay maknanya secara umum. Bab ini akan berputar di dalam bahwasanya yang namanya umum itu hanya bisa diklaim fi nutqin dhahir ay fil lafat fi nutuk. Apa makna nutuk? Lafat. Dan harus dhahir, bukan nutuk tapi yang mudmar. Lah, nutkun mudmar itu saya lafatkan dengan makna. Harus ada lafat yang dhahir, bukan hanya makna yang mudmar. Macam mana makna mudmar? Saya sekejap lagi. Apa itu makna? Apa itu maksud daripada nutkun ghairu dhahir atau yang saya ungkapkan dengan apa? Makna. Sila. Yastaghriqul jinsa bila Yang itu harus yastaghriqul jinsa, ay yastaghriq, dia menghabiskan semua afrod jenis dengan lafadznya. Dengan apa? Dengan lafadznya, yakni dengan takbir yang lebih simpel, al-umum min awaridil alfat. Maknanya hal-hal yang berkaitan dengan umum itu hanya berkaitan dengan apa? Lafadz saja. Ayo sila. Seperti lafadz-lafadz yang kami sebutkan di bab yang pertama. Seperti apa itu? Man, asmaul mubhamah, ismul jamu al mu'arraf bi al, semua itu semua kan lafadz semua kan? Tidak ada satupun yang fi'il atau qoror. Sila. وأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم لأنها تقع على صفة واحدة. Dibilang adapun af'al, perbuatan Rasul, tidak bisa kita klaim perbuatan Rasul itu umum. Kenapa? Karena yang namanya perbuatan itu tidak mungkin kecuali satu kondisi saja. Kenapa, Suf? Karena perbuatan itu ada di dunia nyata. Dan yang ada di dunia nyata dari orang yang tertentu, pasti dia itu apa? Juz'i. Makna juz'i pasti spesifik. Dia tidak bisa untuk umum. Pasti itu. Oh, Habib Ali minum teh. Di dalam realita yang saya minum bukan semua teh, tapi hanya teh ini. Hanya TO, orang Indonesia ini teh merah. Orang Malaysia katanya TO kan. TO ini yang saya minum. Habib Ali ketika itu minum TO dengan gelas R. Bukan semua TO saya minum. Sebagian, yakni TO tertentu saja. Itu namanya apa? Juz'i. Yang namanya perbuatan itu pasti spesifik. Tidak mungkin perbuatan itu apa? Umum. Ayo, sikit demi sikit akan saya jelaskan lebih jelas lagi. Sila. لأنها تقع على صفة واحدة فإن عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها وإن لم تعرف صار مجملا. Lah, kalau yang namanya sifat itu yang namanya fi'il pasti akan terjadi dengan sifat yang spesifik. Dia tidak bisa untuk menjadi umum. Lah, sifat yang khas untuk fi'il itu jika diketahui ya sudah, hukumnya hanya untuk perbuatan itu, tidak bisa untuk umum. Tapi kalau tidak diketahui, maka dia mujmal. Apa makna mujmal? Tidak bisa diamalkan sampai kita mengetahui sifat apa, hukum ini untuk sifat yang mana. Itu namanya mujmal. Makna mujmal tidak bisa apa? Diamalkan. Saya tulis ini? Jadi sudah. Tengok misalnya, sila. Kadangkala kita itu mengetahui sifatnya fi'il. Sifat
daripada perbuatan Rasul tersebut. Apa contohnya? Sila. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a baina as-salataini fi safar. Bahwasanya Rasul itu menjamak antara dua sholat. Lah, Rasul menjamak antara dua sholat dalam keadaan Rasul itu apa? Musafir. Rasul menjamak kedua sholat dalam keadaan Rasul musafir. Lah, yang Rasul jamak itu bukan semua sholat. Sholat secara spesifik. Wadah kan? Lah, dan kata-kata fis safar menunjukkan bahwasanya kondisi ketika Rasul itu menjamak hanya dalam keadaan apa? Safar. Jadi, Anda tidak bisa untuk menjamak semua sholat di semua keadaan. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini tidak ada lafadznya. Habib, ini kan ada lafadznya. Anna Nabi jama'a baina sholatain, ini adalah lafadz Habib. Loh iya, tapi ini bukan lafadznya Rasul. Ini adalah lafadznya sahabat, yang mana sahabat itu menceritakan sebuah kejadian. Lah, kejadian ini terjadi dalam keadaan yang spesifik. Dia tidak bisa umum untuk semua kejadian. Lah, kejadian ini adalah perbuatan, dan perbuatan itu bukan lafaz. Selama dia bukan lafaz, tidak bisa Anda klaim bahwasanya Rasul menjamak semua dua sholat, apapun macamnya sholat itu, di dalam keadaan safar, atau menjamak dua sholat dalam keadaan apapun. Tidak bisa seperti itu. Karena kenapa? Kalau Anda cakap semacam itu, maknanya ini adalah umum. Karena ini hanya hikayatu halin. Sahabat ini hanya menceritakan sebuah keadaan, maka Anda tidak bisa untuk membuatnya umum. Apalagi sekarang sudah dijelaskan jamaah baina sholatain ini di dalam kondisi tertentu, yaitu apa? Safar. Karena itu hati-hati ya, hati-hati. Lah, kenapa kok safar ya Habib? Karena ada beberapa pendapat. Ini, yakni semua misal ini, misal-misal yang sudah ada contoh-contoh yang sudah ditulis di sini, itu hati-hati. Maknanya ada sir dalam contoh itu. Karena sebagian ulama memperbolehkan untuk jamak di selain safar tuh. Di Syafi'iyah ada, di dalam mator. Boleh. Di Sahih Muslim, la fi matorin wala safarin. Jadi boleh jamak dalam keadaan biasa. Terus pada tengok. Minggu kalau ada yang orang sudah tengok video ini, coba cari hadis tersebut. Ada di dalam Sahihul Muslim. Maksudnya anna Rasul sallallahu alaihi wasallam jama'a baina dzuhur wal asr, tak silap. La fi matorin wala safarin. La fi matorin wala safarin. Syafi'iyah awalu hadzal hadis ila bahwasanya itu dalam keadaan mator. Dan mator itu hanya bisa dalam keadaan takdim saja. Tidak boleh untuk takhir. Tidak boleh untuk takhir. Ala kullin itu muktamadnya Syafi'iyah di dalam mator. Di beberapa mazhab yang lain ada yang beberapa pendapat yakni mengatakan bahwasanya jamak itu boleh dalam keadaan sakit. Sakit boleh. Pendapatnya Imam Nawawi itu. Fi maradin qaulun jaliyun wa qawi. Ikhtarahu Hamdun wa Yahya Nawawi. Dalam Sahih Zubat. Jamak saja, bukan kosor ya. Hati-hati, bukan kosor, ini jamak aja. Jamak aja. Abu Hanifah cakap jamak tak ada, yang ada hanya kosor. Jamak itu hanya ada ketika haji. Ketika Anda di Musdalifah nanti, ada itu jamak. Itu pun karena itu manasikul haji. Anda kena jamak bukan karena Anda safar, tapi karena itu adalah manasikul haji. Syafi'iyah mengatakan jamak di dalam sholat itu boleh. Lah, Suf tengok ya. Jama'a baina sholataini fis safar. Bahwasanya Rasul itu menjamak antara dua sholat fis safar. Fahadha maksudun ala ma ruwiya fihi wa huwa safar. La yuhmalu alal umum fi malam nyarid fihi. Dibilang ini maksud hanya safar saja. Karena kenapa? Sekarang kan jelas toh. Sekarang kan jelas bahwasanya ini adalah hikayatul hal, bahwasanya Rasul itu sholat jamak dalam keadaan safar. Anda tidak boleh untuk menjadikan hadis ini umum ke
selain safar. Minimum daripada lafadznya sahabat ini. Tidak bisa. Nanti kalau Anda guna kias, bisa lagi cita. Tapi dalam lafadz ini tidak ada umum. Maknanya Anda tidak bisa untuk menjadikan selain safar boleh di jamak. Hanya dengan iktimad dari perspektif lafadznya hadis ini. Karena lafadznya hadis ini bukan lafadznya Rasul. Tapi sahabat menceritakan tentang kejadian yang Rasul buat. Oke. Setelahnya وما لم يعرف مثل ما روي أنه جمع بين الصلاتين في السفر. Jama'a baina sholataini fi safar mempunyai dua aspek. Aspek diketahui, ada aspek diketahui bahwasanya sifatnya safarnya Nabi itu di dalam sifatnya sholatnya jamak Nabi itu di dalam safar. Ada aspek yang tidak diketahui. Safar apa? Safar apa? Tak semua safar. Loh, safar apa, Habib? Safar itu adalah Anda kalau keluar daripada batas kota Anda. Sekarang saya kan di Selangor. Saya keluar daripada Selangor, saya namanya safar. Kalau saya di dalam Selangor, saya masih tidak musafir. Mungkin di Selangor mana batas Kuala Lumpur di sini? Saya tengok itu ya, apa namanya KLTS itu ya. KLTS terus sudah bukan Selangor lagi. Jadi kalau saya keluar daripada batas Selangor, masuk Kuala Lumpur, walaupun cuma 10 meter, saya sudah dianggap apa? Musafir. Padahal hanya sikit saja. Maknanya safar saya bukan safarun tawil, tapi safarun qasir. Sedangkan lafadznya adalah apa? Safar. Dan itu adalah ismul mufrad mu'arraf bi'al. Apakah Anda bisa mengatakan bahwasanya diperbolehkan sholat jamak di semua safar binaan ala hadzal hadits? Apakah boleh seperti itu, Ustaz Fauzan? Tak boleh. Kenapa? Karena ini bukan lafadznya Rasul. Ini adalah kejadian Rasul. Confirm ketika Rasul itu menjamak, tidak mungkin dua-duanya safar. Pasti hanya safar tertentu. Ya imma safar qasir, ya imma safar tawil. Pasti seperti itu. Karena yang namanya fi'il itu pasti juz'i. Makna juz'i dia spesifik. Dia tidak umum. Dia tidak umum. Wasyafi'iyah mengatakan yang namanya safar di sini adalah safar tawil. Kenapa? Karena ada dalil yang lain. Selama tidak ada dalil yang menentukan safar ini safar apa, dan pasti makna safar ini bukan semua safar, tapi safar yang khas, tapi Anda tidak tahu mana safar yang khas itu, Anda tidak boleh mengamalkan hadis ini sampai Anda tahu dalilnya. Safar apa ini? Kenapa? Karena hadis ini mujmal. Dan ketika perkara itu mujmal, Anda tidak bisa amalkan. Kenapa? Karena untuk beramal kena jelas. Jahit. Mulai jelas? Ayo, saya tidak mujmal lagi kan? Oke, jahit. Jiddan. فلا يعلم أنه كان في سفر طويل أو قصير. فلا يعلم أنه كان في سفر طويل أو قصير. Kata-kata fi safar ini, sahabat yang meriwayatkan kejadian ini tidak menjelaskan Rasul itu ketika menjamak itu tawil apa qasir. Sahabat ini tidak menjelaskan. Kenapa engkau tak jelaskan? Lupa saya. Ayo. Saya kena cari koroin daripada riwayat-riwayat yang lain. Karena yang meriwayatkan bukan hanya satu sahabat. Pasti ada beberapa sahabat. Saya kena cari koroin, indikasi-indikasi untuk menentukan safar ini qasir apa tawil. Dan efeknya jauh berbeza tau. Kalau saya keluar ke Kuala Lumpur, saya sudah boleh jamak. Kalau ini adalah safar qasir, seronok sangat tuh. Seronok sangat itu. Kalau itu safar tawil, tak boleh. Kena 80 km ke atas. Jauh kan? Ayo. Illa annahu ma'lumun annahu lam yakun illa fi safarin wahid. Tengok ya. Kita tidak mengetahui apakah safarnya Rasul ketika Rasul itu menjamak tawil atau qasir. Cuma kita tahu itu bukan dua-duanya safar. Maksudnya itu bukan dua safar, tapi satu safar. Ketika dia satu safar, tidak mungkin tawil wal qasir ma'an. Kenapa? Tanakut. Itu mesti salah satu safar.
Lah, untuk menentukan secara spesifik safar itu tawil atau qasir, perlu apa? Perlu qarain, perlu dalil. Fa idza lam yu'lam dzalika bi ainihi wajabat tawaqquf hatta yu'raf. Kalau Anda tidak tahu secara spesifik, Anda bukan tidak tahu ya, belum diketahui secara spesifik safar ini safar apa, wajabat tawaqquf. Anda kenapa namanya? Tawakuf. Sampai Anda tahu. Wala yudda'a fihal umum. Udahlah semua aja. Maknanya jamaah baina sholateni fi safar fi tawili wal qasir. Serono kan? Serono. Anda karena Anda dengan hawa nafsu Anda. Serono. Karena Anda nak serono saja, ya jelas serono. Kalau Anda ta'amul dengan apa namanya, Anda deal dengan hadis, dengan hawa nafsu Anda, pasti Anda akan cari yang sesuai dengan hawa nafsu Anda. Dan yang sesuai dengan hawa nafsu Anda, safar ini apa? Umum. Tawil wal, kalau Anda bawa ke qasir, tawil apa? Apalagi, pasti kalau di qasir boleh jamak, tawil pun juga boleh jamak. Tapi alal akal indana qaulun, Suf. Boleh jamak qasir indana qaul faqat. Laisa mu'tamad. Dan para habaib Tarim mengamalkannya ketika ziarah Hud. Karena dari Hud ke Tarim itu, dari Tarim ke makamnya Nabi Hud, mereka ragu apakah masafatu qasrin apa tidak. Karena itu mereka banyak yang apa namanya? Jamak. Akhdan bil qaul, ya mungkin daripada ini ya, yang mengatakan bahwasanya boleh dibawa ke umum, tapi Mu'tamad Syafi'iyah tidak. Mu'tamad Syafi'iyah tidak. Inilah mabnal khilaf. Kenapa? Karena safar di sini dia bukan qaul, dia bukan lafaz, akan tapi dia apa? Hikayatu halin, dia adalah cita tentang sebuah kejadian. Dan ketika cita tentang sebuah kejadian, Anda jangan tengok lafaz citanya, tapi Anda tengok apa? Kejadiannya itu pasti dalam safar yang spesifik, yang satu safar. Bukan semua safar seperti itu. So, fakiru syuya, yani. Ini masalah ini mudah. Cuma Anda kena faham ada perbedaan antara cerita dan kejadian asli. Cerita menggunakan lafaz. Dan lafaz itu mungkin umum, mungkin tidak. Tapi kita tidak boleh hanya tengok cerita itu, kita kena tengok apa? Kejadiannya itu. Kenapa? Karena umum itu daripada alfaz, bukan daripada cerita. Apa namanya? Cerita tentang sebuah kejadian. Jayyid jiddan. Sila. Faslun wa kadzalika al-qadaya fil a'yan la yajuz. Aywa. Kan yang pertama kan fi'il tidak bisa untuk perbuatan, tidak bisa untuk umum. Karena umum hanya untuk apa? Lafaz. Sekarang yang kedua apa? Umum tidak bisa untuk apa? Qoror. Apa itu qoror? Keputusan. Jadi Rasul memutuskan. Kalau lafadznya Syirazi, qadha. Qadha kan keputusan juga kan? Qararatul mahkamah. Sama kan? Qadha apa namanya? Qadhaul mahkamah. Keputusan daripada apa? Mahkamah. Keputusan daripada Rasul. Ketika Rasul itu memutuskan sesuatu, pasti sesuatu itu adalah sesuatu yang spesifik. So, Anda datang ke Rasul, ada sebuah case, Anda datang ke Rasul. Rasul memutuskan bahwasanya kada wa kada. Ini kan case secara spesifik kan? Case-nya Anda. Lah, apakah case-nya yang diselesaikan oleh Rasul itu maknanya umum? Tidak. Rasul apa namanya sahabat cakap bahwasanya ketika ada gaduh Fauzan dengan Fauzul, Rasul memutuskan bahwasanya Fauzan yang menang kada wa kada karena sebabnya kada wa kada. Apakah itu bisa untuk menjadi umum sekiranya semua case kena sama dengan keputusannya Fauzan? Atau tidak? Alal mu'tamad tidak. Kenapa? Karena kejadian case itu tidak ada lafaz secara spesifik. Tapi hanya Rasul memutuskan. Ketika, hukumnya E, sudah selesai. Kemudian sahabat mengatakan, Rasul menghukumi seperti ini. Anda tidak bisa untuk menjadikan
lafadznya sahabat itu sebagai umum, karena lafadznya sahabat itu menceritakan tentang keputusan Rasul di case tertentu. Tidak ada lafadz yang khas untuk itu. Tengok contohnya, sila. لا يجوز دعوى العموم فيها وذلك مثل أن يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار. Ayo, dibilang wakadzalikal qadaya fil a'yan. Begitu pula qadaya di dalam a'yan. A'yan itu adalah hal-hal yang apa namanya? Yang spesifik, makna keputusan untuk orang-orang tertentu. Tidak bisa Anda untuk mengumumkannya ke semua masalah. Contohnya apa? Wadzalika mithlu an yurwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadha bi syuf'ah. Contohnya, sahabat itu meriwayatkan, tengok ya. Sahabat menceritakan bahwasanya Rasul itu yaqdi bi syuf'ah. Alamak, ini syuf'ah ya. Saya tulis definisinya syuf'ah. Ini sedikit pelik. Karena Anda mungkin tidak pernah dengar ini syuf'ah ini. Ini babul muamalat. Ada itu. Untuk itu. Tisu. Nah. Terima kasih. Nah, bab muamalat ini saya hapus ya. Apa itu syuf'ah? Ini definisi daripada Yakut ya. Asy-syuf'ah hakku tamallukin kohriyin. Hakku tamallukin kohriyin yathbutu lish syarikil qadim alash syarikil hadith fima mulika bi'awad. Ini dulu saya ketika exam di Ahqaf, saya hafal semua definisi. Sekarang masih ingat sedikit-sedikit. Apa itu syuf'ah? Syuf'ah itu macam ini, Suf. Contohnya saya dengan Ustadz Fauzan. Ustadz Fauzan, saya ada uang nih. Macam mana kalau kita beli kereta? Kereta apa, Habib? Kita beli kereta Alphard. Kalau saya beli sendiri, saya tak mampu. Kita berkongsi untuk beli Alphard. Nanti kita sewakan. Oke. Saya nak beli Alphard dan nak berkongsi, nak join dengan orang, saya katanya join dengan Fauzan, karena saya tahu Anda ini macam apa. Jadi saya ketika nak join bisnis dengan Anda, saya tenang. Kenapa? Karena saya kenal dengan Fauzan. Oke, HP berapa harganya? Oh, harganya 50.000 ringgit. Jahit. Atau harganya 100.000 ringgit. Samanya seperti itu, biar mudah. Saya ada 60.000, Anta 40.000. Macam mana? Nanti kalau disewa, sewanya berapa? Kita bisa bagilah. Jahit. Ini 60.000, ini 40.000. Jadi saya mempunyai berapa? 60%, Anda mempunyai 40% daripada mobil Alphard ini. Jahit tidak. Setahun, 2 tahun, hal ini oke. Akhirnya Anda, subhanallah, Anda perlu duit, Anda perlu uang. Anda jual share Anda, saham Anda, bagian Anda di dalam mobil Alphard ini kepada Fauzul. Setelah Anda jual, Anda beritahu saya, Habib, sudah saya jual share saya, sekarang Habib join bukan dengan saya lagi, tapi dengan Fauzul. Marah saya. Loh, saya ini nak join karena Anta. Saya tak tahu Fauzul ini siapa. Muka macam itu saya tak tahu. Terus macam mana? Anta, saya maki-maki dulu, tapi saya maki-maki dulu. Setelah saya maki-maki, saya kan syarikul qadim. Saya kan apa? Orang yang berkongsi, pemilik lama saya kan. Anda kan pemilik baru. Saya bisa datang ke Anda untuk melakukan syuf'ah ini. Apa itu? Saya beli bahagian Anda yang Anda beli daripada Fauzan secara paksa. Walaupun Anda tak setuju.
syafa'tuka. Berapa harga anta beli dari Fauzan? Saya beli 20.000 ringgit, Habib. Nih 20.000 ringgit. Saya tak nak. Saya tak kisah. Itu namanya apa? Syuf'ah. Seharusnya yang namanya jual beli itu kan kena dengan saling ridho kan. Saya beli ya, saya jual. Oke, terima kasih. Kita pergi mubtasimin. Saya bawa Alphard, Anda bawa uang. Selesai masalah. Syuf'ah tak? Syuf'ah saya mempunyai kekuatan untuk ambil hak Anda secara paksa. Kenapa? Karena saya dari awal nak kongsi secara apa namanya? Kepada Anda, bukan dengan orang lain. Saya kalau berkongsi dengan Fauzul, saya terganggu. Karena lifestyle Anta tak macam lifestyle-nya Fauzan. Jelas itu kan? Jelas itu. Saya nak kongsi dengan Fauzan, bukan nak kongsi dengan Fauzul. Itu namanya apa? Syuf'ah. Maka saya mempunyai hak untuk ambil untuk ambil share Anta itu secara paksa. Dengan iwat ya, dengan iwat. Berapa Anta beli? Saya ganti. Habib saya tak nak, Habib saya nak berkah. Tai kucing semuanya itu. Nih, 20.000 engkau beli apa yang aku tak nak share dengan engkau. Kenapa? Saya tahu nanti akan gaduh. Itulah yang namanya apa? Syuf'ah. Dan syuf'ah itu indah Syafi'iyah hanya terjadi di dalam syarikah, di dalam syirkah. Makna syirkah adalah sesuatu yang dibeli dengan share, dengan bersama-sama. Menjadi itu, Anta 60%, saya 60%, Anta 40% di dalam satu benda. Lah, dalam satu benda ini kan tidak bisa kan? Ya sudah, engkau kan 40%, engkau dapat 40% daripada bodi belakang Alphard. Kan tak macam itu kan? Tapi Alphard ini 60% milikku, 40% milikmu. Itu namanya atamaluk bisyirkah. Jayid jiddan. Sekarang syirkah ini, syuf'ah ini apakah bisa terjadi di jar? Saya bertetangga dengan Fauzan. Saya beli rumah di samping rumahnya Fauzan. Kenapa? Karena saya suka bertetangga dengan Fauzan. Dibagi, Sof, ini rumah Anta, ini rumah saya. Kalau yang Alphard tadi kan tak ada bagiannya kan. Alphard ini sudah 40% milik saya, 60% milik saya, 40% milik Anta. Kan rumah tak macam itu. Sof, ini rumah Anta, ini rumah saya. Dan ada batasnya. Cuma saya suka berumah sampingnya Fauzan. Kenapa? Wallah ada Ustadz Kabir, Failusuf Ibn Sina Farabi. Karena ya'takid bil ukulil asyrah. Saya menjadi jiran Anta. Subhanallah. Anta jual rumah Anta kepada Fauzul. Fauzul ini siapa? Rapper. Hari-hari rap. Hari-hari Allah rame dangdung. Ya Allah, pening kepala saya. Apakah bisa saya datang ke Anta? Berapa engkau beli rumahnya Fauzan? 1 juta ringgit. Nih 1 juta ringgit, pergi engkau dari rumah. Apakah boleh seperti itu? Ayo, indah Syafi'iyah tak boleh. Karena ini namanya tamalluk bil jiwar atau tasyaruk bil jiwar. Tidak bisa seperti itu. Karena itu kan, ketika Rasul itu mengatakan, ketika ada hadis daripada sahabat itu mengatakan qadha bi syuf'ati lil jar. Rasul menghukumi jar boleh syuf'ah. Apakah ini maknanya semua jar boleh syuf'ah? Ketika saya nak syuf'ah, ketika Rasul menghukumi syuf'ah untuk jar ini, apakah untuk semua jar ataukah khusus untuk jar ini? Sof, tengok. Maknanya untuk semua jar dan untuk semua syuf'ah. Maknanya semua jar. Tengok ya. Qadha bi syuf'ah. Hal huwa jami'u syuf'ah? Kan syuf'ah ada dua. Ada syuf'ah bi syarikah wa syuf'ah bil jiwar. Kan kemungkinan jar atau jiron ini yang oleh Rasul diperbolehkan syuf'ah, ada khas di sini, bukan untuk semua jar. Jadi ketika kami berdua datang kepada Rasul, Rasul mengatakan, engkau boleh syuf'ah wahai Ali.
mungkin saya dengan jar saya itu mempunyai atasyaruk bisyirkah atau atamaluk bisyirkah dari awal. Kami ini bukan jar biasa. Kami ini bukan jar biasa. Kami ini jar yang khas. Wadah ya? Jadi wadzalika mithlu an yurwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bi syuf'ati lil jar. Rasul itu memperbolehkan jar untuk syuf'ah. Jayid. Apakah hadis ini bukan katanya Rasul loh ya. Ini adalah katanya sahabat. Bahwasanya dulu Rasul pernah menghukumi jar itu boleh syuf'ah. Maknanya dia boleh untuk membeli rumah daripada tetangga yang baru, jiran yang baru, tanpa izin tetangganya. Ada khotir, ada. Ya tiba-tiba saya ke tetangga saya yang baru, engkau kena keluar rumah lah. Tak boleh apa-apa. Apakah boleh seperti itu? Atau itu khas untuk jar tertentu saja? Syafi'iyah mengatakan kita tidak boleh bawa umum di sini. Ini hanya khas untuk jar tertentu. Kenapa? Karena ini bukan lafadz Rasul. Ini adalah kejadian Rasul untuk sahabat yang khas. Karena itu kita tidak bisa untuk membawa syuf'ah ini ke dua macam syuf'ah. Harus salah satu macam syuf'ah. Ya imma syuf'ah bisyirkah, ya imma syuf'ah bil jiwar. Syafi'iyah lebih condong syuf'ah yang terjadi di sini adalah syuf'ah bisyirkah, bukan syuf'ah bil jiwar. Apa Habib beza antara syuf'ah bil jiwar wa syuf'ah bisyirkah? Kalau syirkah itu kepemilikannya tidak bisa untuk dibagi. Tapi kalau jiwar sudah ada apa namanya? Batasnya. Lah kalau macam tadi itu 60% Alphard saya, 40% Anta. Mana? Coba tentukan mana bagian Anda 40% daripada Alphard itu. Kan tidak bisa kan? Tapi mahiyatul Alphard ini, hakikat Alphard ini saya mempunyai 60%, Anda 40%. Wah, hakada. Jayid. Wa qadha fil iftari bil kafarah. Rasul menghukumi bahwasanya fil iftar. Apa itu iftar? Membatalkan puasa. Kenapa? Kafarah. Maksudnya yang jar tadi itu dia mendapat syufa'ah mungkin kerana dia itu musyarik. Musyarik. Kemungkinan seperti itu. Kita bawa umum je. Yakni karena dia musyarik dan dia karena dia mujawir. Boleh tak macam itu? Tak boleh. Kenapa? Karena ini adalah kejadian khas. Anda tidak bisa umumkan. Ada potensi jar ini bukan hanya jar. Bukan hanya jiron. Dia pun juga apa? Kongsi kerja. Dengan siapa namanya? Kongsi benda. Dengan jironnya ini. Jahit. Misal yang kedua, Rasul itu cakap bahwasanya ada orang berbuka puasa. Atau membatalkan iftar, maknanya membatalkan puasa. Rasul mengatakan, engkau kena kafaroh. Loh, orang datang kepada Rasul, cakap, ya Rasulullah, saya membatalkan puasa saya. Kan tidak mungkin dengan banyak sebab. Puasanya hanya satu, batalnya juga hanya dengan satu sebab. Ya imma makan, ya imma istimna, ya imma jima'. Tidak mungkin batalnya dengan 3 hal bersamaan. Kan tidak mungkin kan? Maknanya orang ini batalnya ya imma dengan makan, ya imma dengan jima'. Bisa tak iftar itu Anda bawa ke semua? Maknanya yang membatalkan puasa pada hari Ramadan, pada bulan Ramadan, dia kena kafarah. Beberapa ulama cakap tak macam ini. Syafi'iyah ini adalah hikayatu halin. Hikayatu qararin, tidak bisa untuk umum. Maknanya ketika Rasul itu menghukumi fil iftar kafarah fi iftarin khas. Dan qadha bi syuf'ati lil jar fi syuf'atin khassah. Laisa bi jami'i apa namanya? Syuf'ah. Fi ba'di anwa'ish syuf'ah. Jayid jiddan. Wa ma asbaha dzalik, dan hal-hal yang mirip-mirip dengan ini ya nih. Jayid.
Fala yajuzu da'wal umum fiha bal yajibu tawaqquf. Tidak bisa Anda mengatakan ini syuf'ah ini umum. Syuf'ah ini apa namanya? Umum. Tidak bisa seperti itu. Makanya semua macam syuf'ah bisa untuk dibuat. Tidak bisa seperti itu. Hanya syuf'ah yang khas. Dan tidak semua iftar apa? Kena kafaroh, tidak bisa seperti itu. Karena kalau Anda buat seperti itu, akhirnya umum itu bukan untuk lafadz. Ya Habib, ada lafadznya iftar loh. Iya, ini memang lafadznya memang iftar. Al-iftaru memang dia umum. Tapi ini bukan lafadznya Rasul. Ini adalah hikayatu qororin. Hikayatu halin daripada sahabat terhadap yang terjadi pada zaman Rasul. Dan yang terjadi bukan umum, satu kisah. Lah kalau Anda tidak tahu case itu seperti apa, kena tawakuf sampai Anda tahu. Tidak bisa Anda amalkan. Kenapa? Karena ini mujmal. Sebelum Anda tahu dalilnya apa? Li'annahu yajuzu an yakuna qadha bi syuf'ati li jarin li sifatin yahtassu biha. Karena mungkin jar ini mempunyai sifat yang khas. Bukan semua jar, ini jar yang musyarik. Karena itu syuf'ahnya syuf'ah bisyirkah. Bukan syuf'ah bil jiwar. Karena kadangkala itu ada ya, kadangkala itu oke lah, saya punya 30 kambing, kok punya 40 kambing, kita gabung. Loh, ini kan tidak bisa bercampur kan. Tetap tampak kambing anta mana, kambing saya mana, berbeza. Kalau kita cakap, ayo kita beli 70 kambing 50-50. Tidak bisa, 35 anta 35. Tidak bisa seperti itu. Setiap kambing 50-50, saya punya setengah daripada kambing ini, dan kambing yang kedua juga sama, yang ketiga juga sama. Terus apa? 50-50. Itu namanya khiltoh. Ayo, ini nak saya cari kalimatnya ini. Khiltohnya itu, ini kalimat fuqaha. Takbirnya fuqaha. Khiltohnya itu khiltotu syuyu'. Makna syuyu' di setiap juzuknya Anda mempunyai share 50-50 dengan saya. Lawannya khiltotu syuyu' itu namanya khiltotul jiwar. Tampak mana bagian saya, tampak mana bagian Anda. Lah, yang namanya syirkah itu bukan untuk khiltotul jiwar, tapi untuk khiltotus syuyu' saja. Jangan-jangan yang Rasul itu menghukumi syuf'ah untuk jiron, itu bukan jiron biasa, tapi jiron yang mempunyai kongsi dengan jironnya di dalam khiltotus syuyu'. Mungkin kan seperti itu kan? Jadi tidak. Selama itu mungkin, ada kaidahnya apa itu? Ayo, waqai'ul ahwal. Idza tatarraqa ilaihal ihtimal wa kasaha thawbul ijmal saqata bihal istidlal. Hada ibaratu Syafi'i ar-Rashiqah ya ani. Suf. Waqai'ul ahwal. Waqai'ul ahwal kan? Kejadian. Bukan lafaz. Idza tatarraqa ilaihal ihtimal. Ada ihtimalnya di sini. Mungkin khiltatul syuyu', mungkin khiltatul jiwar. Wa kasaha thawbul ijmal. Karena ada ihtimal dia mujmal. Makna mujmal tidak diketahui sifatnya itu apa. Saqata biha al-istidlal. So, saqata bihal istidlal. Apalagi? Ada lagi yang lainnya itu tarkul istifsal fi maqamis su'al. Lupa saya satunya lagi. Terus yunazzalu manzilatal umum fil maqal. Beza so. Saqata bihal istidlal, satunya yunazzilu manzilatal umum fil maqal. Yang itu nanti saja. Yang kedua, ini yang pertama tadi itu. Waqai'ul ahwal. Idza tatarraqa ilaihal ihtimal wa kasaha thawbul ijmal saqata bihal istidlal. Karena ini waqai'ul ahwal. Tidak tahu apa kejadiannya secara spesifik, maka tidak boleh untuk di apa namanya? Istidlalkan. Jaya jiddan. Wa qada bil kafarati bi iftarin fi jima'in aw ghairihi mimma yahtassu bihil mahkum lahu wa alaihi. Dibilang kalau ada Rasul itu mengatakan bahwasanya Rasul menghukumi orang yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan dengan apa namanya? Kafaroh. Mungkin khas untuk orang ini, mungkin khas untuk iftar yang khas.
Bukan semua iftar ini. Mungkin ada sesuatu yang khas pada orang ini. Kenapa Rasul sampai menghukumi seperti itu? Selama ada kemungkinan itu, tidak bisa Anda jadikan apa? Umum. Bahkan tidak bisa Anda amalkan sampai Anda jelas itu iftar untuk apa. Sebagian ulama mengatakan iftar ya iftar. Itu umum. Karena itu kan indal malikiyah tak silap. Makan pun secara sengaja kafaroh. Benar, Suf. Kafaroh. Kalau macam karena kafaroh, yang wajib kafaroh di dunia ini berapa? Yang neraka banyak tak? Banyak. Untung Syafi'iyah cakap hanya untuk apa? Jima saja. Ayo. Tapi kalau Nabi qada sesuatu, dalam masa yang sama Nabi lafazkan. Beza. Iktimatnya dengan lafaz. Karena lafaz a'am faedatan. Karena lafaz itu litashri'. Karena itu kan al-qaul muqaddamun alal fi'il. Karena fi'il yuhtamal khususiyah. Al-qaul tak litashri'. Karena itu di dalam kitab fikih, kutubul fikhiyah muqaddamah ala kutubul fatawa. Karena kenapa? Ada potensi khosiyah di dalam mustafti. Berbeza dengan apa? Kutubul fikih. Jayid. Fala yajuzu an yuhkama bihi ala ghairihi illa an yakuna fil khabari lafzun yadullu ala al-umum. Maka tidak bisa Anda itu menghukumi di dalam kejadian ini untuk selainnya. Maknanya selain kejadian ini saya nak bawa hukum pada kejadian ini, contohnya hukumnya pada kejadian Fauzan, hukum kejadian Fauzan ini nak saya bawa ke semua orang selain Fauzan. Kenapa? Karena sama-sama manusianya. Tidak boleh seperti itu. Kecuali ada lafadznya, Suf. Kecuali ada lafadznya, Suf. Anta tak murojaah kelihatannya. Kecuali ada lafadznya. Kalau Rasul setelah menghukumi, Rasul cakap sendiri, fil iftari kafarah. Qati'un lin nizah. Qati'un lin nizah. Kita boleh buat apa-apa. Saya tak kira Syafi'i pun akan Imam Syafi'i pun akan masih khilaf. Allah tak bisa. Fil kafarati fil iftari kafarah. Khalas. Apa yang Anda cakap dari awal kan mufrad mu'arraf bi'al umum. Khalas. Tidak bisa Anda katakan apa? Ini bukan umum. Tapi ketika tidak ada lafadznya, saqata bihal istidlal. Ayo. Tapi kalau kias isu lain pula. Isu lain pula. Karena kias bukan dari perspektif apa? Umum. Kalau umum itu dari adillah lafdiyah. Maknanya Anda bisa untuk mengumumkan lafadz ini. Maknanya umum itu daripada adillah lugawiyah. Kias bukan daripada adillah lugawiyah. Anta istimbat makna am daripada kejadian ini. Apa bezanya? Beza. Umum lebih kuat. Karena daripada perspektif apa? Lugah. Kias tak kuat. Karena itu dia itu nomor 4. Dia nomor 4. Karena kenapa? Karena istimbatnya Anda mungkin salah. Istikhraj ihlahnya apa? Tangkihul manatnya kalau bahasa usulnya. Tangkihul manatnya. Potensi untuk salah itu besar. Karena jalannya itu juga banyak. Dan semuanya dhoniyah. Tapi umum tidak. Bahkan Imam Syafi'i dinukul dalam Jam'ul Jawami, afrodnya qat'iyah tuh. Qat'iyah umum itu. Karena itu dalilnya apa? Lughawi. Maksudnya masuk di dalam perspektif dalil lughawi, yang mana lughawi itu daripada perspektif nusus. Bukan di dalam makna nusus. Makulun nusus itu kias, tapi nusus qawiyah di. Ayo. ومن الناس من قال إن كان قد روي أنه قضى بالكفارة بالإفطار وبالشفعة للجار لم يدعى فيه العموم. Wa minan nas, ini sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya kalau seumpamanya ada riwayat yang mengatakan annahu qada bil kafarati, ruwiya annahu qada bil kafarati fil iftar. Suf, tengok ya lafadznya ya. Qada bil kafarati fil iftar wa bisyuf'ati lil jar lam yudda'a fihal umum. Kenapa? Karena lafadz ini kalau tidak ada annanya, suf qada bil kafarati fil iftar wa bisyuf'ati lil jar, itu hikayatu halin. Itu hikayatu halin, yakni minan nas ini sebagian ulama yang mengatakan kami setuju. Kalau memang itu pure hikayatu halin,
kami setuju tidak ada umumnya. Tapi kalau lafadznya itu wa in kana qad ruwiya annahu qada bi anna. Kata-kata bi anna itu tu awal, karena itu kan anna itu tu awal ilal masdar tau. Tu awal ilal masdar, karena itu dia bisa sadda masadda, Suf. Karena dia bisa untuk tu awal bikaun. Selama dia itu bisa tu awal ilal masdar, maka bi annal kafarata fil iftar yunazzalu manzilatal qaul. Jadi bi annal kafarata fil iftar ka'annahu qala fil iftari kafarah. Wadah ya? Jadi bi annal kafarata bi anna al kafarata fil iftar, dia bisa ditakwilkan kepada qaul. Dan kalau bisa ditakwilkan kepada qaul, maka dia bisa untuk umum. Tapi fil kafarati iftarun itu jelas-jelas hikayatu halin. Apa saya tulis di sini? Kejap. Li'annahu idza kana bi kalimati inna yakunu ma'nahu al-qaul fatakdiru annahu qala bi syuf'ah ka'anna ar-rasula qala asy-syuf'atu lil jar. Asy-syuf'atu Rasul cakap ka'annahu, yakni ka'anna ar-rasula qala asy-syuf'atu lil jar. Kenapa? Karena kata-kata anna itu tu awal, Suf. Seperti an. Dia yumkin an tu awal. Iya kan? Tu awal bikaun kan? Tu awal apa? Bikaun. Anna tu awal apa? Bikaun. Karena itu anna syuf'ata lil jar qaunu syuf'ati lil jar. Dan Anda bisa cakap asyuf'atu lil jar. Sama saja. Bi anna syuf'ata lil jar tu awal ilal qaul asyuf'atu lil jar. Karena anna bisa untuk yu awal ilal qaul wa fi syuf'ati anna rasul qada bi syuf'ati fil jar tidak bisa ditakwil ke qaul karena itu pure hikayatu halin. Ya. Itu pure apa? Hikayatu halin. Sila. وإن كان قد روي أنه قضى بأن الكفارة في الإفطار وبأن الشفعة للجار تعلق بعمومه ولأن ذلك حكاية قول. Kenapa li'anna dzalika kalau ada annahu? Li'anna dzalika hikayatu qaulin, bukan hikayatu fi'lin. Sufidikoh, Ustaz. Kalau ada tak saya cakap, tak akan tahu kan? Fidikoh, Suf. Karena anna bisa untuk takwil. Jadi bisa untuk takwil, kata-kata bisa itu Anda headline. Karena nanti di situ bagaimana Syarazi akan menjawab. Sila. Faka'annahu, seperti Rasul itu cakap al-kafaratu fil iftar. Kalau ada seperti itu, wallahi salam. Nah, salam. Nah, kita tidak boleh cakap apa-apa. Ini adalah syariah. Cakap apa-apa. Asyuf'atu lil jar, kalau memang Rasul cakap seperti itu, kita tidak boleh buat apa-apa. Masalahnya satu, Rasul tak cakap seperti itu, tapi anta mentakwilkan kata-kata sahabat kepada hal seperti itu, kepada perkataan seperti itu. Suf, tengok. Ayo. Qala ba'dhum in ruwiya annahu kana yaqdi. Ayo. Sekarang bukan inna syuf'ata lil jar, kana Rasul yaqdi. Karena itu kadangkala maknanya nakisoh. Kadangkala maknanya kana tamah. Kana allaha walam yakun syai'un ma'ahu. Kalau dia itu nakisoh, bisa maknanya itu lil madhi. Kalau tamah itu lid dawam. Karena itu ketika dia itu dawam, maknanya itu tikror, maknanya Rasul itu selalu daiman Rasul apa? Yakdi bisyuf'ati lil jar. Itu makna kana atamah lidaimumah. Ayo. Tu'alliqa bi'umumihi li'anna dhalika lid-dawam. Li'anna dhalika lid-dawam. Hadha huwa makna kana atamah yani. Ayo.
ألا ترى أنه يقال فلان كان Yakrid dhaifa. يقري الضيف. Fulan kana yakrid dhaifa. Apakah Anda memaknai itu ketika kalau dalam terjemahnya kan adalah fulan itu menjamu tamu. Kalau kananya itu nakiso, maknanya dulu fulan itu menjamu tamu-tamunya dulu. Tapi kalau kananya itu tamah, maknanya beza tau. Fulan itu selalu menjamu tamu-tamunya. Kana yakrid dhaifa. Aywa. Wa yasna'ul ma'ruf, dan selalu daiman daimumah kana tamah. Yasna'ul ma'ruf. Aywa. Wa qala Allah Ta'ala wa kana ya'muru ahlahu bis salati. Bukan maknanya dulu tuh dia menyuruh keluarganya untuk sholat dulu, sekarang tidak ya, tak macam itu. Kayak macam itu. Oh, boleh marah itu mufassir. Karena maknanya daiman. Itu kalau maknanya kana tamah. Wadah ya. Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu. Daiman. Aywa. Wa arada takrar. Wa sahihu annahu la Wa arada tikrar dibilang kana yatakarror. Yang namanya dawam kan juga pasti yatakarror, sudah otomatis selalu kan maknanya kan. Kata-kata selalu itu pasti apa? Terulang. Sila. Wasahih annahu la farqa baina. Wasahih annahu la farqa. Katanya Imam Syirazi, tidak ada perbezaan antara lafaz innahu kana, antara tambah lagi yakunu, tak ada beza. Ini bukan lafaz, ini hanya hikayatu halin. Loh. Tapi kan ada potensi. Annahu yakdi bisyuf'ah. Potensi itu adalah lafaz. Loh, iya, saya setuju ada potensi. Tapi kenapa potensi ini Anda ambil? Karena itu saya cakap bisa ditakwil ke lafaz. Loh, iya bisa. Selama bisa ditakwil ke lafaz, bisa juga tidak ditakwil. Maknanya kata-kata innahu yakdi bisyuf'ah, mungkin itu maknanya qaul, mungkin maknanya tidak. Tetap ada ihtimal. Saqata biha istidlal. Tidak bisa untuk jadi dalil. Sof, tengok. Dahsyat kan ya Razi? Sila. لأنه قد يروى لفظة أن في القضاء بمعنى الحكم في القضية المقضي فيها. Wadah ya, dibilang karena kadangkala anna itu di dalam qadha maknanya hukum. Maknanya memang hukum fil qadiyati fil qissatil maqdi biha. Fas. Hadza huwa, bahwasanya ada kejadian dan hukumnya seperti ini. Tak yah cakap masalah apa namanya? Lafaz. Wala yaqtadil hukum fi ghairiha. Bas. Maknanya ketika annahu yakdi bi syuf'ati fil jar, ya sudah Rasul menghukumi syuf'ah untuk jar ini. Bukan untuk jar yang lain. Ini karena khususiatul jar. Maknanya ini masih tetap hikayatul hal, hikayatul fi'il, la aktsar wala aqal. Kemungkinan bisa seperti itu, dan kemungkinan bisa untuk lafaz. Saya terima itu. Masalahnya kenapa anta tughalib ihtimal al-lafaz? Kita labut shodikin ala anfusina. Kita tak cakap ini pasal kemauan kita cakap ini adalah hukumnya Allah. Kita kena tahu apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Wala farqa aidan, sila. ولا فرق أيضا بين أن يقول كان وبين غيره لأنه وإن اقتضى التكرار إلا أنه يجوز أن يكون التكرار على صفة مخصوصة لا يشاركها فيه سائر الصفات. Wadah ya. Dibilang kadang-kala memang saya setuju karena itu yak tadi tikrar. Karena itu maknanya daimumah tamah. Saya setuju itu. Oke. Tapi kadang-kala Rasul itu selalu menghukumi syuf'ah untuk jar yang khosoh. Bukan untuk semua jar. Jadi tidak ada talazum antara tikrar wal umum. Tidak ada. Tidak ada talazum antara tikrar wal umum. Apa saya tulis di sini? Ai innahu salamna
ingkana yaqtadi tikrar walakinna tikrar qad yahtamilu ala sifatin wa halatin wahidah duna sairil halati allati yaqtadiha al-umum fa qawluhu kana yaqdi bi syuf'ati lil jar fi halatil jiwari faqat fi halatil, yani Rasulullah selalu menghukumi dengan syuf'ah bagi jar di dalam case jiwar, bukan di dalam khiltatus syuyu. Mungkin tak seperti itu? Mungkin tak? Sakoto bihal istidlal. Tak boleh Anda buat dalil. Selama itu hikayatul hal yang banyak kemungkinan, Anda tidak boleh untuk gunakan sebagai dalil. Au fi halati syirkati faqat. Mungkin kan? Mungkin fi halatil syirkati faqat. Mungkin fi halatil jiwari faqat. Mungkin fi kilal halatain. Wala yajuzu ta'mimul halati fil jiwari wa syuf'ati lihtimali takhsis fi ahadihima wallahu a'lam. Tidak boleh Anda mengumumkan di dalam masalah ini, dalam kana ini untuk semua anwa usyuf'ah. Kenapa? Karena ada potensi untuk takhsis. Kenapa ada potensi untuk takhsis? Karena tidak ada lafadznya. Dan saya jelaskan ini memang benar-benar ada potensi. Selama ada potensi, Anda tidak bisa untuk melempar potensi itu, possibility itu ke sampah. Kecuali ada dalil yang mengkuatkan possibility umum daripada ghairu umum. Ada salamna ala ain waras. Tidak ada kisah. Selama tidak ada dalil, Anda tidak bisa untuk istidlal atau menjadikan ini umum. Tapi Anda harus cari. Ini dulu Rasul itu selalu menghukumi syuf'ah untuk jar ini, syuf'ah yang macam apa? Jar yang macam apa? Anda kena cari dalilnya. Tanpa Anda jumpa dalilnya, hadis ini apa? Mujmal. Makna mujmal Anda tidak bisa amalkan sampai jelas. Karena untuk mengamalkan harus jelas. Sila. Aywa. Ini pembahasan terakhir daripada kelas ini. Ini namanya dalalatul iqtidha. Dalalatul apa? Iqtidha. Apa itu dalalatul iqtidha? Mana? Kejap ya. Saya tulis ya. Ini saya hapus. Dalalatul iqtidha. Tambah Ustaz Fauzul. Tambah. Ma tawaqqafa sidku au sihhatu al mantuq, atau jangan mantuk lah biar tak, sihhatul kalam biar lebih mudah. Sihhatul kalam aklan au syar'an ala idmarin. Ini namanya apa? Dalalatul iqtidha. Apa itu dalalatul iqtidha? Adalah sebuah jumlah atau kalam, jumlatun mufidah, yang mana jumlah ini dia tidak akan bisa menjadi jumlatun mufidah kecuali ada idmarnya. Makna idmar nuqaddir syai'an mahdhufan. Kalau tidak ada sesuatu yang mahdhuf itu, maka jumlah itu tidak akan sah secara akal atau secara syariat. Tidak akan bisa. Harus ada apa namanya? Makna idmar harus ada idhar ma huwa mahdhuf. Nuqaddir annahu yujad syai'an mahdhufan. Lah, takdir ini tidak bisa umum karena tidak ada lafadznya. Takdir ini hanya kita yang apa? Idharkan. Bukan ada lafadz seperti itu. Ini namanya dalalatul apa? Iqtidha. Kejap akan jelas. Sila. Wa kadzalika begitu pula daripada mujmal yang tidak bisa diamalkan sampai jelas idmarnya apa. Wa kadzalikal mujmal minal qaulil muftakir ila idmarin, daripada qaul
jumlah, al-qaul huwa jumlah, yang perlu muftakir ay al-muhtaj ila idmarin, kepada idmar, makna idmar atau nuqaddir syai'an mahdhufan, sampai jumlah itu bisa untuk apa namanya? Difahami, settle, mufidah, aklan atau syar'an. Sayati bayanuhu. Jelas? لا يدعى في إضماره العموم Tidak bisa Anda mengatakan di dalam idmarnya itu umum. Contohnya, Suf. وذلك مثل قوله عز وجل الحج أشهر معلومات. Suf, al-hajju, contoh ya, al-mithal. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Oke. Kalimat ini kalau tidak ada idmarnya, Anda terjemahkan macam mana? Bolehkah ini menjadi mubtada? Ini menjadi khobar. Bolehkah haji dikhabarkan dengan apa? Asyur. Al-hajju asyurun. Kalamnya laisa mufidah. Karena yang bisa diikhbarkan dengan waktu, itu kena waktu juga. Coba tengok ya. Karena itu para mufassir mentakdirkan sebelum haji ini apa? Waktu. Waktul haji asyhurun ma'lumat. Ini namanya idmar. Saya tak tahu di nahwu namanya mahdhuf, so. Ada yang mahdhuf. Lah, nuqaddir mahdhufan. Lah, mahdhuf ini bukan kata-katanya Al-Qur'an. Ini adalah takdirnya kita. Betul apa tidak? Lah, takdir ini tidak bisa kita jadikan umum. Kenapa? Karena kita mentakdir ini hanya untuk menyelamatkan kalam ini, jumlah ini agar menjadi mufidah. Wadah ya? Untuk menjadikan jumlah ini, menyelamatkan jumlah ini menjadi jumlah mufidah. Kenapa? Loh, sudah Habib, tak jadi jumlah mufidah pun tak apa. Loh iya, tak apa buat anta, buat Islam tak boleh. Kalau jumlah ini tak mufidah, masa di Quran ada jumlah yang tak mufidah, tak ada makna bilisanin arabiyyin mubin, tak ada masalah. Tak ada kena mengena nanti. Karena itu kita kena menyelamatkan ini untuk menyelamatkan Islam. Karena kalau ini tidak menjadi jumlah mufidah, habis. Lah, untuk menjadi jumlah mufidah, kita kena menyelamatkan seminimal mungkin. Karena kita secara tidak langsung kita mengupload takdir kita ke kalamnya Allah. Tidak bisa kita beri takdir yang umum sangat. Kenapa? Karena itu bukan takdir yang seminimal mungkin. Kita kena cari takdir yang seminimal mungkin. Apa itu yang seminimal mungkin? Waktul hajj. Atau waktu af'al sama. Waktu af'al. Waktu af'alil hajj. Apakah ada beza antara waktul haji wa waktu af'alil haji? Ada. Oke lah, ini tak ya af'al. Mungkin kita bisa takdir dengan sesuatu yang lebih umum. Jami'u ahkamil hajj. Kita ganti daripada waktu apa? Jami'u af'alil hajj. Asyhurun, jelas ya. Ini lebih akhos daripada ini. Iya apa tidak? Waktul hajj sahaja yang asyhurun maklumat, tapi ini jami'u ma yata'allaqu bil hajj asyhurun maklumat. Untuk menyelamatkan jumlah ini, Anda kena buat sesuatu yang paling minimum. Anda tidak boleh buat sesuatu yang umum. Anda tidak boleh menjadikan takdir Anda sesuatu yang umum. Karena takdir Anda ini bukan lafaz, tapi ini makna. Lafaznya hanya ini. Ini bukan lafaz. Ini hanya takdirul makna. Wadah ya?
Oke. Kalau tak wadih ini ada misalnya yang lebih wadih kejam lagi. Sila. فإنه يفتقر إلى إضمار فبعضهم يضمر وقت الإحرام الحج أشهر معلومات. Sebagian mengatakan waktu ihramil hajj asyurun maklumat. Sebagian apa? Waktu bukan hanya waktu hajj. Mungkin saya sedikit salah. Bukan waktu hajj, waktu ihram. Ihramnya aja yang asyurun maklumat. Sebagian mengatakan waktu af'al. Loh, apa bezanya? Beza, Suf. Beza. Kadangkala Anda boleh ihram di selain waktu haji. Di selain hari haji. Apa itu hari haji? Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, dan Ashru yaumin min Dzulhijjah. Ashratu ayyam min Dzulhijjah. Itu adalah waktu ihramil hajj. Bisa tak Anda ihram sebelum Syawal itu untuk haji? Bisa apa tidak? Loh, kalau takdirnya waktu ihramil hajj tidak bisa. Karena waktu ihram hanya asyhurun maklumat, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, wa Ashru wal min Dzulhijjah. Wadah ya. Tapi kalau Anda takdir waktu af'al, bisa. Asyurun, perbuatannya haji, bisa. Tapi ihramnya di luar pun tak ada masalah. So, beza ya. Ayo. فالحمل عليهما لا يجوز بل يحمل على ما يدل الدليل على أنه يراد به. Anda tidak bisa untuk tahmil alaihima ma'an. Waktul ihram wa waktul af'al, semua kita nak bawa ke situ. Tidak bisa. Kenapa? Kalau Anda bawa ke semua makna itu, akhirnya ini menjadi apa? Umum. Dan kalau umum, maknanya Anda menjadikan makna yang Anda takdirkan itu umum. Sedangkan lafadznya tidak ada yang menunjukkan umum. Dan kita dari awal kita cakap al-umum min awaridil alfat. Sila. لأن العموم من صفات النطق فلا يجوز دعواه في المعاني. Dibilang karena yang namanya umum itu min awaridil alfat, bukan min awaridil makna. Jayid. وعلى هذا من جعل قوله صلى الله عليه وسلم. Sini di Imam Syirazi mengatakan wa inna ma lam yakun fihi umum lisababaini. Lisababaini, saya baca aja. Yang pertama adalah annal umuma min sifatin nutki falaysa fi dalalatil iqtida nutkun hatta yuqala bil umum. Yang kedua, innal idmara innama yuradu liyatimmal kalamu fi nafsihi wa bidzatihi wa bi idmarin wahidin yatimmu fala hajata bina ila idmarin akhar fala yajuzu takdiru idmaraini fil lafdi min ghairi hajatin illa bidalilin yadullu alaihi. Tengok. Karena yang namanya idmar itu hanya untuk menyelamatkan saja. Dan menyelamatkan itu takutnya satu romak. Makna satu romak seperlunya. Anda tidak boleh untuk berleha-leha. Oh, saya ini makan babi agar tak mati. Ya sudah, agar Anda tak mati. Jangan Anda buat satai. Anda buat steak, grill, pork grill. Apa itu namanya? babi chop namanya. Pig chop. Tak boleh macam itu. Untuk menyelamatkan agar Anda tak mati, itu namanya satu romak. Sama di sini. Anda kena selamatkan jumlah ini agar tak menjadi jumlah yang ghairu mufidah. Sila. وعلى هذا من جعل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وعلى هذا, begitu pula di dalam masalah ini, ilahnya juga sama. Orang yang mengatakan tentang setiap hadis yang ya dulu alal hasr atau yang ada istitsna ba'da nafi. Contohnya apa? La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Wa ala hadza man. Ya, dan ini maknanya tidak semua. Tidak semua. Tengok ya. Tidak semua mengatakan ini umum atau mengatakan tidak semua mengatakan hadis seperti ini mujmal. La sholata li jaril masjid
illa fil masjid. Kan kalau kita lihat daripada zahirnya Imam Syirazi, maknanya di dalam hadis ini pun ada dalalatul iqtida. Ketika ada dalalatul iqtida, maknanya tidak boleh dijadikan apa? Umum. Karena ada takdirnya. Jayid. Bagaimana Anda mengatakan kalam ini la sholata li jaril masjid illa fil masjid? Jadi tidak apa namanya? Tidak mufid. Kan fikrohnya iqtida itu adalah sebuah kalam yang kalau tidak ada takdirnya dia menjadi tidak mufid. Kenapa kalam ini tidak mufid? Saya jelaskan kenapa kalam ini kok tidak mufid. Suf tengok ya. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Sholat tidak ada bagi jaril masjid yang bertetanggaan dengan masjid kecuali apa? Di masjid. Apakah menafikan sholat? Hadza mukhalafatun lil his. Saya jarul masjid sekarang. Sini ada masjid dekat sini. Apakah ketika saya tidak sholat di masjid, saya tidak sholat? Saya tetap sholat di sini. Loh, kata-kata la sholata kan tidak sholat, tidak ada sholat kan. La rojula fidar maknanya apa? Tidak ada satupun laki-laki. La sholata maknanya apa? Tidak ada satupun sholat. Sedangkan saya tadi sholat di sini. Ntar ya, saya tadi sholat dulu. Loh, kalau kita maknai secara dohir, hadis ini bisa munakidotun lil his. Betul apa tidak? Hadis ini bisa bertentangan dengan realita. Kenapa? Karena banyak orang yang bertetanggaan dengan masjid tetap sholat walaupun tidak di masjid. Karena itu hadis ini perlu takdir agar tidak bertentangan dengan realita. Wadah ya? Dan apa takdirnya? La sholata imma la sholata kamilun, la sholata kamilatun, atau la sholata sohihatun. Wadah ya? Maknanya la sholata imma la sholata sohihah. Karena ini takdirnya untuk syar'an, yakni la yasihu syar'an. Maknanya la sholata sohihah atau la sholata kamilah. Tidak bisa dua-duanya, Ustaz. Tidak bisa dua-duanya. Karena kalau Anda takdirkan dua-duanya la sholata sohihatun wa kamilatun, Anda menjadikan dakwal iqtida fihi umum. Kena salah satu. Syafi'iyah cakap bahwasanya la sholata apa? Kamilah. Maknanya tidak sempurna sholat seseorang yang bertetanggaan dengan masjid kecuali apa? Di masjid. Tanpa Anda takdir ini, hadzal hadis la yasihu aklan. Kenapa? Karena kita sholat, karena kita lihat orang yang bertetanggaan dengan masjid tetap sholat walaupun tidak di masjid. Wadah Ustaz? Jayid jiddan. Wala nikaha illa biwaliyin. Wala nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan tanpa adanya wali. Loh, tanpa adanya wali, pernikahan tetap terjadi tahu dengan makna akad ya. Ada laki-laki dan perempuan berakad, tidak ada wali. Pernikahan tetap ada. Kalau Anda tidak takwil ini, maka hadis ini akan munakidun lil his. Kena ditakwil. La nikaha kamilun atau la nikaha sohihun. Tidak bisa dua-duanya. Lah, ajibnya Syafi'iyah di dalam hadis ini amik dua-duanya. La nikaha sohihun, apalagi kamilun. Tidak ada dua-duanya. Tanpa adanya wali. Karena wali adalah ruknun min arkanil akad indah Syafi'iyah. Ya Imam Syirazi, ittaqillah. Anda cakap bahwasanya dalatul iqtida tidak ada
umumnya. Loh iya, dari situ memang tidak ada umumnya. Tapi umumnya bukan dari situ, umumnya daripada nakiratun fi siyakin nafi. Nakiratun fi siyakin nafi. La nikaha, la yujad fardun min afrodin nikah. Wih, ada pernikahan akad ghairu sahih. Itu zahirnya ala suratil akad. Walaysa akdun hakiki. Walaysa akdan hakikian. Tapi kalau Anda tengok daripada perspektif dalalatul iqtida, tidak bisa Anda jadikan itu umum. Wadih? Saya cakap di sini apa? Wa innama yuhtaju hadzal hadis ila idmarin li anna nikah bi maknal akad ijab wa qabul mawjudun musyahadun bidunil wali. Fa in lam yuqaddar fayakunu kalamar rasul munakidun lil his fala budda minat takdir bi ahadil maknayaini imma sihhah wa immal kamal. Wala yumkinul hamal alaihima li'annahu yaqtadil umum wa mislu hadzal hadis hadisu la sholata sama dari masjid sama saja. Jayid. Yang setelahnya apa? Wala uhillal masjid li junubin wala uhillu wala uhillul masjidah. So, Rasulullah, aku tidak menghalalkan masjid li junubin wala lihaidin. Dohirnya hadis ini jumlahnya secara syar'an laisat mufidah. Tahu kenapa, Ustaz? Kenapa? Hukum pada perbuatan. Ahsan. So. Ini hukum bukan pada perbuatan, Ustaz Fauzul. Ini hukum pada sesuatu. Yang namanya hukum halal dan haram itu tidak bisa pada sesuatu, pada perbuatan. Karena halal dan haram semuanya itu ahkam apa? Taklifiyah. Dan apa maudhu'nya ahkam taklifiyah? Af'alul mukallafin. Maknanya halal dan haram bukan untuk masjid, tapi perbuatan yang dibuat di masjid. Karena itu kan wala uhillul masjidah li junubin wala haidin. So, ada perbuatan. Perbuatan apa itu? Wa inna ma yahtaju ilal idmar fi hadzal lafaz li anna at-tahlil wa at-tahrim fi tasarrufat wal af'al la fil a'yam wal masjidu minal a'yan. Suf wa tasarruf wal af'al ay tasarruful junub wala haid. Amun wa afraduhu katsirah fala yajuzu idmaru jami'ihi bi an yuqal la uhillu jami'al af'al fil masjid li junubin wala li haid. Tidak bisa seperti itu. Anda tidak bisa untuk mentakdir hadis ini, aku tidak memperbolehkan semua perbuatan untuk haid wala junub di dalam masjid. Kenapa? Kalau itu maknanya nanti umum. Kadangkala Rasulullah tidak ingin menghukumi sesuatu itu umum. Kadangkala untuk khusus, siapa bilang hukumnya Rasulullah itu semua untuk umum? Belum tentu. Kadangkala untuk perbuatan yang khas. Jadi la uhillu dukhulal masjid, contohnya lah ya. Kalau saya tidak boleh semua hal yang berkaitan tentang masjid, wah ini susah ini. Nak tengok pun juga haram nanti. Nak tengok pun juga haram. Saya tidak memperbolehkan contohnya mukthal masjid. La uhillu mukthal masjid. Anda tidak bisa untuk mentakdirkan la uhillu jami'a tasarrufat. Kenapa? Karena jami'a tasarrufat ini sesuatu yang sangat banyak. Dan di dalam takdir tidak perlu seperti itu. Karena untuk menyelamatkan kalam ini menjadi sahihun syar'an, Anda perlu untuk mentakdir seminimal mungkin. Seminimal mungkin. Karena maksudnya untuk apa namanya menyelamatkan jumlah ini. Ayo. Wa rufi'al qalamu an thalathah. Rufi'al qalamu an salasah. Ma'ruf ya. An sobiyin hatta yablugh wa an apa namanya? Mugma hatta yufid, apa ini? Apa hadisnya? An salasa akhrajahu bi isnadin sahih.
rufi'a an ummati al khata'u wa nisyanu wa mastukrihu alaihi. Hadza huwa al khata'u wa nisyanu wa mastukrihu alaihi. Salah tak sengaja, lupa, dan apa? Terpaksa. Aywa. Rufi'a an ummati. Rufi'a madza? Apakah kalau maknanya secara tekstual ya? Umatku tidak akan mungkin salah, lupa, dan dipaksa. Apakah macam itu maknanya? Tidak mungkin. Yakni la yurfa nafsul khata wala nafsun nisyan wala nafsul istiqroh. Kenapa? Karena itu terjadi. Kita mungkin salah, kita mungkin lupa, dan kita mungkin apa? Terpaksa. Maknanya yang diangkat sesuatu yang yata'alaq bihadihi thalatha. Sesuatu yang berhubungan dengan 3 hal ini. Lah, yang berhubungan 3 hal ini apa? Sebagian ulama mentakdirkan dosa, ay rufi'a an ummati ithmul khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Yang lainnya mengatakan hukum. Apa makna hukum? Lazimuhu. Ay jami'u lawazimil khata' wan nisyan, efek-efeknya lupa, salah, dan terpaksa, dunya wa ukhra, sudah diangkat oleh Allah daripada umatku. Maknanya kalau Anda lupa, Anda bunuh orang, Anda tak ada apa-apa, Suf. Bebas. Lupa. Anda dipaksa bunuh orang, Anda bunuh, tak ada apa-apa. Apakah seperti itu maknanya? Takdirnya apa? Anda kena cari takdir seminimal mungkin untuk menyelamatkan jumlah ini. Karena kalau tidak ditakdir, hadis ini akan menjadi bertentangan dengan his wal musyahad. Karena kesalahan tetap ada, kita salah, karena tetap ada kan. Maknanya kalau hadis ini tidak ditakdir, hadis ini akan bertentangan dengan realita. Lah, ditakdir apa? Apakah kita bisa mencari lafdun umum untuk mentakdirkan hadis ini? Kita jadikan lafdul umum ini takdir, kita upload lafaz kita ke lafaz Rasul agar ini menjadi umum. Hatta yakunal faedah a'am, agar faedahnya lebih umum. Lebih umum faedahnya, lebih bermanfaat kan? Agar lebih bermanfaat. Ketika itu lebih bermanfaat, Rasul senang kan? Sof, tengok. Kalam Khotobi ada. Kalam apa? Kalam Khotobi. Imam Syarazi mengatakan, loh, siapa bilang hukumnya Rasul itu selalu umum? Itu siapa yang bilang? Kadangkala Rasul menghukumi sesuatu yang khusus, dan kadangkala Rasul menghukumi sesuatu yang umum, dan dua-duanya itu adalah syariat, dan dua-duanya itu adalah berpotensi. Wadah ya? Karena tidak bisa untuk dibawa ke situ kecuali ada dalil. Dan ketika seperti itu, Anda kena cari sesuatu yang mutayakkon. Karena itu Syafi'iyah mengatakan bukan hukumnya, tapi ithimnya, dosanya. Jadi kalau ada orang tak sengaja pecahkan handphone orang, dia tak dosa, tapi dia wajib doman, dia wajib ganti. Kenapa? Karena yang diangkat hanya dosanya, tapi lawazimnya, ahkam wad'iyahnya tidak diangkat. Suf, tengok. Yang mengatakan hukum, wallah, dunya wa ukhra, semuanya diangkat. Seronok sekali itu. Seronok sekali itu. Ayo. Wama ashbahahu mujmalan mana'a min da'wal umum. Wama ashbahahu mujmalan, semuanya itu mujmal. Yakni tidak bisa Anda itu mendakwa umum, bahkan tidak bisa, sedangkan umum Anda amalkan tidak bisanya di sini. Kecuali ada dalil menunjukkan apa? Maknanya ini apa? Maknanya ini apa? Ayo. Annahu yaj'alul murada ma'nan ghairu madhkurin wa yajuzu. Kenapa? Karena hadis-hadis ini dijadikan yang diinginkan kepada Rasul itu makna yang tidak disebutkan di dalam teks ini. Anda harus mengira-ngira, kalau bahasa Indonesianya mereka-reka apa yang diinginkan oleh Rasul. Ayo. Wa yajuzu an yurida syai'an duna syai'in fa yajuzu da'wal umum. Ada tak potensi Rasul itu hanya menginginkan sesuatu yang khusus dalam hadis ini? Ada apa tidak? Ada. Selama ada potensi seperti itu, tidak bisa Anda klaim bahwasanya ini untuk umum, untuk segala sesuatu. Anda tidak bisa klaim
umum selama ada apa? Potensi. Sila. ومن الفقهاء من قال يحمل في مثل هذا على العموم. Di syarahnya Syekh Syarazi ada wa ba'du ashabina yujahilu fi hadza. Tak tahu apa makna yujahil. Atau muhakkiknya wa sabata fi nuskhotinya bihadzal lafadz wala yuqra'u bi ghairihi. Wala yuqra'u bi ghairihi. Yujahilu. Mungkin tak tahu lah, tak tahu. Mungkin tak nak tahu bahasa ini, atau mungkin dia tak sampai ihtimal ini kepadanya, mengatakan bahwasanya kita takdirkan ke lafadz yang paling umum. Kenapa? Agar lebih banyak hukum yang bisa diistimbat, memperkaya khazanah Islamiyah dengan hukum-hukum yang baru. So, tengok tajdid. Ayo. Li'annahu a'ammu fa'idatan. Li'annahu a'ammu fa'idatan. Selama kita bisa takdirkan yang umum, kita lebih baik beri yang umum agar hukum yang kita istimbat bisa lebih banyak. Walaupun hukum ini memperberat manusia atau tidak memperberat urusan lain. Yang penting hukumnya lebih banyak. Semakin banyak hukumnya, khazanah ahkam Islamiyah akan semakin kaya. Ayo. ومنهم من يحمله على الحكم المختلف فيه. Takdir ini ke hukum yang mukhtalaf saja. Hukum yang muttafaq alaihi tak ya. Kenapa? Biar bisa kita ambil faedah di situ. Jadi dia nak cakap Rasul itu akan yuroi khilafana nahnu. Dan Rasul ketika anta khilaf, Rasul tak ada. Tapi Rasul macam tahu seperti itu. Jadi biar ada semacam ada faedah di situ. Jadi kalau ada sesuatu yang khilaf, kita takdirkan dengan itu. Contohnya di dalam rufi'ah an ummati al khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi, khilaf kita di mana? Di dalam hukum lawazim. Kalau itsm semuanya sepakat, yang dipaksa, yang lupa dan yang tak sengaja tak ada dosanya. Bil ijma', tsabitun bil ijma' hada. Maknanya khilaf di dalam apa? Ahkam buat iya, kita takdir itu aja. Engkau kira Rasul menuruti khilafmu gak? Rasul menuruti khilafmu gak? Tak boleh semacam itu. Ada tak kemungkinan Rasul ingin menjelaskan pasal itsm? Ada tak? Ada tak Rasul ingin menjelaskan masail muttafaq alaih? Karena masail khilafiyah itu pada zaman Rasul tak ada. Semuanya masail apa? Muttafaq alaihi. Kenapa? Karena ada Rasul. Selama ada Rasul khilaf, tanya Rasul. Tak ya khilaf, halah, semua bodoh semua. Ya Rasulullah apa? Sini selesai masalah. Jadi tak ada yang namanya apa? Khilaf. Kalau ada khilaf, mereka mempunyai marji asasi. Nah, maksudnya sahabat bodoh tak? Maksudnya semuanya tidak bisa untuk challenge Nabi SAW. Khilaf Anda ghairu mu'tabar. Kenapa? Karena khilaf ini bisa disetelkan kalau kita tanya langsung kepada Rasulullah SAW. Jadi masail khilafiyah itu hanya ada pada zaman Rasul. Jadi tidak ada makna Rasul yuroi khilafana sampai kita nukodir sesuatu, yakni kita nukodir bahwasanya Rasul yuridu mukhtalafihi ini tak. Karena kenapa? Ada potensi Rasul itu menginginkan yang muttafaq alaihi. Betul apa tidak? Jadi bukan kita nukodir mukhtalaf alaihi karena itu mukhtalafihi, bukan itu tolak, tapi ada dalil yang menentukan, dalil khariji, indikasi yang luar, indikasi eksternal, menentukan mana makna yang kena kita letakkan di dalam takdir ini. Di dalam takdir ini. Bukan indikasinya itu adalah kita kena cari masalah yang mukhtalafihi mana. Tak semacam itu. Ayo. Karena selain yang mukhtalafihi itu maklumun bil ijma', macam tak ada faedahnya. Kalau kita takdir dengan yang muttafaq alaihi, tak ada faedahnya. Tapi kalau kita takdir dengan yang mukhtalafihi, ada faedahnya. A'ammu faedah. A'ammu faedah. Ayo. Wa hadza kulluhu khata'un. Ini semuanya salah. Lima bayannahu min annal hamla alal jami' la yajuz. Karena Anda membawa kepada semua ihtimal tidak boleh. Kenapa? Karena Anda membawa ke semua ihtimal itu maknanya umum. Dan umum tidak bisa kecuali
lafat, dan ini makna. Walaysa hunaka laftun yaqtadil, tidak ada lafadznya. Ini semua hanya rekaan akal kita, makna yang kita reka-reka, dan tidak ada lafadz yang yaqtadil umum daripada Rasul direct. Wala yajuzu hamluhu ala maudhi'il khilaf, dan tidak boleh untuk dibawa maknanya ke maudhi'il khilaf. Kenapa? Karena ihtimal takdir ini, makna ini ke maudhi'il khilaf dan selain maudhi'il khilaf sama. Yakni ada potensi Rasul menginginkan muttafaq alaihi dan ada potensi Rasul menginginkan apa? Mukhtalafihi. Maka tidak boleh taksis untuk maudhi'ul khilaf saja. Kenapa? Akan menjadi taksisun bi ghairi murajjih. Wallahu a'lam bissawab. Dengan ini selesailah bab apa namanya? Babul umum. Insya Allah yang akan datang kita akan mulai masuk apa? Babul khusus. Ada yang tanya situ? Oke, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.